Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Abuya, Prodi Sistem Informasi semester 7. Nah, yang pertama itu di sini ada halaman login, di mana proses halaman login ini ada pada login.php. Nah, pada proses ini ada beberapa fungsi, di mana yang pertama ini ada untuk menginisialisasikan judul, di mana judul dari halaman ini adalah login. Kemudian di sini ada juga untuk memanggil beberapa file. Yang pertama itu file function.php yang ada pada folder funcs. Kemudian file header yang ada pada template user. Sedikit berbeda dengan file-file yang lain, di mana header yang diambil ini adalah header pada template user. Perbedaannya itu adalah template user hanya memiliki satu menu, sedangkan untuk template admin itu memiliki beberapa menu yang ada di sini. Kemudian di sini akan melakukan proses login, meminta data login, di mana data login itu akan diambil dari sini. Kemudian kita coba masuk sini, kita menggunakan password lain yang berbeda. Kemudian kita akan mencoba login. Nah, di sini akan ada pop-up login gagal. Karena pada fungsi login ini, di mana login akan memanggil fungsi pada function.php, di mana login akan mengambil data pada username sama dengan username dan password sama dengan password yang ada di sini. Kemudian kita coba dengan password dan dengan username dan password yang benar, kemudian kita login. Nah, jika login berhasil, maka akan mengambil data dari variabel session login. Kita coba. Nah, login berhasil. Nah, jika login berhasil, maka akan dibuatkan variabel $_session, yaitu data user. Jika login berhasil, maka akan diredirect ke halaman index.php yang ini. Karena kita bisa mengakses beranda, penjualan, dan master data. Apabila terdapat validasi, di sini terdapat validasi pada tampilan header admin. Apabila belum ada login, maka user tidak dapat mengakses halaman yang ada di sini. Jika belum ada login, maka user tidak dapat mengakses halaman yang ada pada admin. Beranda. Ini adalah halaman beranda. Untuk source code-nya itu ada di folder UAS index.php. Fungsi yang pertama yaitu untuk menginisialisasikan
judul halaman. Jadi judul dari halaman ini adalah beranda. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk memanggil atau melakukan request one function.php. File function.php ini ada di folder function.php. Function.php adalah file yang akan dipanggil oleh setiap halaman pada aplikasi ini. Kemudian function query, kemudian untuk function query, entah itu query database atau seperti function seperti ini. Kemudian kita ke indeks lagi. Selanjutnya yaitu ini. Yang ini yaitu untuk melakukan pengambilan query ke database. Untuk melakukan pengambilan query ke database yaitu data transaksi. Data transaksi yang diorder berdasarkan waktu, days, atau diurutkan dari bawah ke atas, yaitu dari yang terbaru ke terdahulu. Kemudian selanjutnya itu untuk memanggil file header.php, pada template admin. Kemudian header.php. Header.php ini adalah file yang akan memanggil Bootstrap logo yang nantinya akan muncul di favicon. Kemudian untuk memanggil navbar-nya juga. Kemudian kita ke indeks lagi. Kita ke bawah di sini untuk memanggil template admin footer.php, itu template admin footer.php. Di sini footer.php ini berfungsi untuk memanggil script JavaScript. Kemudian kita balik lagi ke index.php mulai dari yang atas. Dan kita ke halaman ini. Kemudian di halaman ini akan disajikan sebuah daftar transaksi berdasarkan dari yang terlama ke yang terbaru. Ini yang data yang terlama, kemudian data yang terbaru. Kemudian kita akan disajikan sebuah akordeon. Sini ada kode, produk, harga, satuan, subtotal, dan subtotal keuntungan. Kemudian di sini ada total tagihan yang harus dibayar, total bayaran dari customer, kemudian kembalian. Dan di sini ada total keuntungan. Dan begitu juga untuk seterusnya. Kemudian selanjutnya kita ke kategori produk. Nah, halaman kategori produk ini source code-nya itu ada di master kategori. Nah, di sini sama seperti dengan yang sebelumnya. Yang pertama itu
untuk menginisialisasikan judul. Kemudian yang kedua itu untuk memanggil function .php. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menampilkan template admin header.php. Kemudian di sini kita akan memanggil kategori, melakukan query ke database untuk memanggil semua kategori. Nah, kemudian kita ke sini. Kemudian kita akan mencoba tambah data kategori. Nah, untuk halaman tambah kategori ini ada di sini. Tambah kategori. Di sini masih sama juga seperti yang sebelumnya. Di sini untuk menginisialisasikan judul, kemudian untuk memanggil function.php, kemudian untuk memanggil template admin header.php. Kemudian kita akan mencoba tambah data kategori. Di sini ada 2 kemudian kita akan mencoba tambah kategori. Bisa sini. Kemudian kita akan tambah data. Nah, akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Itu ada di sini. Data berhasil ditambahkan. Apabila berhasil ditambahkan, akan diredirect ke master data.php. Itu akan dikembalikan ke halaman master kategori.php. Kemudian untuk fungsi menyimpan database-nya itu ada di function.php tambah kategori. Nah, ini function.php kemudian tambah kategori ini. Di mana global $con $con ini akan menginisialisasikan kalau variabel $con ini diambil dari variabel global. Diambil dari variabel global ada di file con. Nah, ada di file con.php ini. Lalu kita akan menerima data berupa kode, $kode sama dengan kode dan kategori. Kemudian kita akan melakukan insert into kategori kode sama dengan kode yang di sini, kemudian kategori. Kemudian kita akan mengembalikan berapa jumlah row yang berefek di database, lalu yang berefek di database. Lalu kemudian kita akan melakukan query insert into kategori kode dan produk, lalu akan mengembalikan jumlah row di database. Ini kita coba di sini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu edit produk. Kita akan mencoba edit produk. Edit produk ini ada di edit produk. Nah, sama dengan sebelumnya. Yang pertama yaitu untuk menginisialisasikan judul, kemudian untuk memanggil function.php,
Kemudian untuk memanggil template admin header.php-nya. Kemudian untuk mengambil kategori yang kita pilih, di sini akan menerima $_get ID. Itu ID yang ada di sini. Kemudian memanggil, ini kita coba terlebih dahulu sini. Nah, data gagal diperbaharui karena kita belum mengubah salah satu yang ada di sini. Kemudian di sini untuk memanggil fungsi ubah kategori yang ada di sini di function.php, lalu akan mengirim $_post $ID sebagai data from dari ID where-nya. Dan kita ke ubah produk, kita ke function ubah produk. Ini global $_con yang akan menginisialisasikan variabel yang diambil. Kemudian di sini akan mengambil kode kategori dan akan melakukan query kode sama dengan kode, kategori sama dengan kategori, word ID sama dengan $ID. Kemudian akan di-return mysqli. Lalu kita coba untuk mengeditnya. Sini kita coba. Kemudian kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Nah, jika data berhasil ditambahkan, itu akan muncul alert data berhasil ditambahkan dan akan di-redirect ke master kategori. Kemudian di sini kita akan mencoba menghapus. Di sini kalau kita cancel itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini kita pergi ke hapus kategori. Nah, di sini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini adalah fungsi untuk memanggil function.php, kemudian menerima ID $_get ID dan akan menerima kategori yang akan lakukan query ID sama dengan ID 0. Kemudian untuk fungsi menyimpan database-nya itu ada di hapus kategori, hapus _kategori yang ada di sini di function.php. Function.php ini. Kemudian kita cari function hapus kategori. Kita cari function hapus kategori. Nah, di sini global_con ini diambil dari variabel global yang ada di file con. Kemudian akan melakukan query delete kategori where ID sama dengan ID dan akan mereturn mysqli. Nah, apabila kita menghapus ini, akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Itu ada di sini. Hapus kategori. Jika berhasil akan muncul alert data berhasil dihapus dan akan di-redirect ke master kategori .php.
Dan jika kita gagal menghapus, maka akan muncul alert data gagal dihapus. Oke, selanjutnya kita ke supplier. Nah, di sini untuk supplier itu ada kode, supplier, HP, alamat, dan aksi. Itu sama dengan yang ada di database-nya. Ini ada kode, sub, HP, alamat. Untuk source code-nya ini ada di master sub.php. Untuk yang pertama itu kurang lebih seperti yang sebelumnya. Itu ada yang pertama ada judul untuk menginisialisasikan judul. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi untuk memanggil function.php. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menampilkan template admin header.php. Kemudian yang ini untuk memanggil query sub, untuk memanggil semua query sub yang ada pada database sub. Kemudian di sini ada formnya, ada tabelnya, nomor, kode, supplier, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tambah data supplier. Nah, tambah data supplier ini source code-nya itu ada di tambah data sub. Nah, ini penjelasannya juga kurang lebih seperti sebelumnya. Di sini ada penginisialisasian judul. Kemudian di sini untuk memanggil function.php. Kemudian di sini ada template admin. Nah, kemudian kita coba untuk menambahkan supplier. Di sini ada supplier. Ini mohon maaf. Ini kita tambahkan supplier kode 004. Kemudian di sini kita isi PT Teknologi Jaya dengan nomor HP. Kemudian alamat, lanjut. Jika di sini kita klik tambah data, maka kita akan dialihkan ke tambah data sub. Itu ada di fungsi function.php. Di sini function tambah sub. Nah, di sini dengan global $con. Kemudian di sini kode data sama dengan data yang ada di sini, mengambil data yang ada di sini. Kemudian kita akan melakukan query sub, yaitu kode, sub, HP, dan alamat. Kemudian akan melakukan query MySQL query dan akan mereturn MySQL akan menghasilkan nilai row 1 lebih dari 1 jika berhasil dan akan menghasilkan nilai 0 jika gagal. Ini kita coba di sini tambahkan. Nah, di sini akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Data berhasil ditambahkan. Jika berhasil jika data berhasil ditambahkan, maka akan diredirect ke
master sub, ke halaman master sub. Begitupun jika data gagal ditambahkan akan di redirect ke master sub. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mengedit data. Di sini edit data. Edit data ini source code-nya ada di edit sub. Kurang lebih penjelasan di atas sama seperti sebelumnya. Ini untuk menginisialisasikan judul, kemudian untuk memanggil function.php, kemudian di sini untuk menampilkan template admin header.php. Nah, di sini ID $get sama dengan ID. Kemudian akan melakukan query sub where ID sama dengan ID. Kan mengambil ID $get itu mengambil ID yang ada di sini. Kemudian kemudian kita coba mengeditnya. Indonesia. Dan di sini kita jalan kanan. Nah, jika kita akan menyimpan data ini, maka akan dialihkan ke function ubah sub. Itu ada di function.php. Itu function ubah sub. Di sini akan mengambil data sesuai dengan yang ada di form. Kemudian akan melakukan query update sub kode sama dengan kode, sub sama dengan sub, HP sama dengan HP, alamat sama dengan alamat, where ID sama dengan ID. Kemudian akan dilakukan MySQL query dan return MySQL. Jika berhasil akan menampilkan nilai lebih dari 1 dan jika gagal akan menampilkan kurang dari 0. Nah, kita coba untuk menyimpan, maka akan muncul pop-up data berhasil diperbaharui. Data berhasil diperbaharui. Jika data berhasil diperbaharui, maka akan diredirect ke master sub. Dan jika data begitupun jika data gagal diperbaharui. Kemudian selanjutnya itu kita akan mencoba menghapus. Nah, untuk source code-nya itu ada di hapus sub. Nah, di sini juga sama. Ini untuk memanggil fungsi function.php di get sama dengan ID, query sub where ID sama dengan ID-nya. Kemudian jika kita mengklik tombol OK ini, maka akan ke hapus sub di function.php. Hapus sub akan melakukan query delete from where ID sama dengan ID. Kemudian akan di-return. Kemudian kita coba untuk mereturn. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Jika data berhasil dihapus, maka akan diredirect ke master sub. Maka akan dialihkan ke halaman master sub. Oke, data sub lain. Kemudian begitupun jika data gagal dihapus, maka akan diredirect ke master sub.php. Kemudian selanjutnya kita ke produk. Nah, untuk tabel produk ini ada
kode produk, nama produk, satuan produk, kategori, supplier, stok, harga beli, dan harga jual. Itu sama dengan yang ada di sini. Di database-nya produk, di sini ada ID produk, kode produk, nama produk, satuan, kategori ID ini yang akan merujuk ke tabel kategori. Kemudian ID dari kategori. Itu satu Asus. Kemudian untuk selanjutnya itu ada supplier ID. Supplier ID ini yang merujuk ke tabel sub, lalu ID sub. Kemudian selanjutnya itu ada stok produk, harga beli dari supplier, kemudian ada harga jual. Nah, selanjutnya kita ke source code-nya. Di sini sama seperti dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama itu fungsi dari $judul ini yaitu untuk menginisialisasikan judulnya. Jadi judul dari halaman ini yaitu daftar produk. Kemudian yang kedua yaitu require once, itu function.php untuk memanggil fungsi dari function.php. Kemudian selanjutnya yaitu ada template admin header.php, itu berfungsi untuk menampilkan template admin header.php. Kemudian untuk ini itu untuk melakukan query select from, query select semua produk, kategori sama kategori itu kategori, supplier itu supplier dari semua produk. Kemudian kategori yang merujuk itu produk kategori ID sama dengan kategori yang ada di ID. Begitupun juga dengan supplier ID. Supplier ID yang ada di produk sama dengan ID yang ada di sub. Lalu akan query. Kemudian di sini juga ada tabel-tabelnya. Ada nomor, kode, produk, satuan, dan nama. Kemudian di sini kita akan mencoba melakukan tambah produk. Nah, tambah produk di sini untuk field-fieldnya itu ada kode produk, nama produk, satuan produk, kategori produk itu ada pilihannya. Kemudian supplier produk, stok produk, harga beli, dan harga jual. Ini kita coba mengisinya. Di sini segini. Untuk harga belinya itu nah, untuk file tambah untuk halaman produknya ini, source code-nya itu ada di sini, tambah produk. Nah, untuk tambah produk ini kurang lebih seperti yang sebelumnya. Di sini untuk menginisialisasikan judul, kemudian di sini untuk memanggil function.php,
Kemudian di sini untuk menampilkan template admin header.php. Lalu di sini kita akan coba menambahkan data. Oke, kita akan mengklik tambah data, maka akan memberikan fungsi tambah produk. Tambah produk itu berada di function.php. Tambah produk ditambah produk. Nah, di sini menjalankan fungsi di sini. Tambah produk global $font. Data ini diambil dari form yang sudah diisi, kemudian akan dilakukan query insert produk, kode produk satuan kategori ID dan nama. Kemudian jika berhasil maka akan menampilkan sukses data berhasil ditambahkan dan akan menampilkan halaman master produk.php itu sendiri. Kemudian kita lihat. Nah, ini. Kemudian kita akan mencoba melakukan edit produk. Sini kita akan mengedit. Untuk source code dari halaman edit ini sendiri berada di sini. Edit produk. Nah, di sini kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini untuk menginisialisasikan judul, kemudian untuk memanggil function.php, kemudian ini untuk menampilkan template admin header.php. Kemudian di sini akan melakukan query sesuai dengan ID yang telah dipilih. Kemudian kita coba untuk mengedit. Sini kita Dan jika kita akan menyimpan datanya, maka kita akan dialihkan ke ubah produk. Fungsi ubah produk itu ada di function.php, yaitu ubah produk, function ubah produk. Di sini akan mengambil data sesuai ID, kemudian kita akan melakukan query update, kode sama dengan kode, produk sama dengan produk. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan sukses data berhasil diperbaharui, akan menampilkan alert data berhasil diperbarui dan akan menampilkan halaman master produk itu sendiri. Kemudian kita coba, kita simpan. Nah, akan muncul pop-up data berhasil diperbaharui. Kemudian selanjutnya itu kita akan mencoba menghapus. Di sini file hapus ini, halaman hapusnya itu ada di source code-nya, itu ada di hapus produk. Nah, di sini fungsi dari function.php ini yaitu untuk memanggil fungsi .php, function.php, kemudian akan mengambil ID, ambil data sesuai dengan ID, yang telah dipilih. Kemudian kita coba untuk menghapusnya.
Nah, jika kita melakukan hapus ini, maka akan dialihkan ke fungsi hapus produk yang ada di function.php, ya, ada di sini. Kemudian akan mengambil data sesuai dengan ID dan akan melakukan query delete. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan alert data berhasil dihapus dan akan dikembalikan ke halaman master produk. Kemudian kita coba apakah sesuai. Nah, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita ke penjualan. Pada penjualan ini terdapat dua form. Yang pertama yaitu tambah data ke keranjang, dan yang kedua yaitu daftar keranjang. Untuk source code-nya itu ada di penjualan.php. Penjualan.php. Sini ada function, kemudian di sini ada query, akan mengambil semua produk. Kemudian jika ada produk yang dipilih, maka akan disimpan ke my product. Kemudian kita coba di sini, kita pilih produk. Nah, untuk pilih produk ini ada pada modal. Modal itu ada pada penjualan.php. Modal. Nah, ini adalah tampilan dari modal. Kemudian kita coba, kita pilih produk. Nah, untuk kode produk, nama produk, harga produk ini tidak dapat diubah karena sudah di set read only, kecuali yang kuantitasnya. Sini kita coba pilih satu. Kemudian jika kita mengklik tombol tambah keranjang ini, maka akan dialihkan ke fungsi tambah keranjang. Ke fungsi tambah keranjang itu ada di isi keranjang pada function.php. Itu di sini. Nah, data yang ada di sini itu data yang akan diambil ini tidak akan disimpan di database, hanya disimpan di session. Kemudian kita coba, jika benar, dia akan menampilkan data berhasil ditambahkan dan akan menampilkan halaman penjualan.php. Kita coba tambahkan ke keranjang. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada hapus keranjang, di mana fungsi hapus keranjang ini berada di sini, hapus keranjang. Nah, dia akan menghapus data keranjang, data yang ada pada session keranjang, dan akan dikembalikan ke halaman penjualan.php. Kemudian kita coba apakah dia bisa. Nah, data keranjang berhasil dihapus dan dikembalikan ke halaman penjualan.php. Kemudian kita coba lagi, kita pilih produk, isi, kita tambahkan. Nah, di sini ada daftar keranjang, subtotal, tagihan yang harus dibayar. Di sini ada bayar. Di situ ada bayar. Sini bayar. Ada tagihan juga. Tagihan. Kemudian kembalian
tagihan dikurang bayar. Di sini ada kembalian itu tagihan dikurang bayar. Kemudian untuk bayar, ketika kita mengklik tombol bayar ini, maka akan dialihkan ke fungsi simpan pembayaran yang ada di function.php. Nah, untuk simpan pembayaran ini, fungsi simpan pembayaran ini mengambil data transaksi terakhir. Mengambil data transaksi terakhir sesuai dengan kode terakhir, DES. Untuk if ini, apabila tidak ada data, kode akan seperti ini, 001, di set 001. Dan apabila ada datanya, kodenya itu akan dieksploit untuk mengambil data yang dipisahkan, oleh DES. Kita buka database, kita lihat di detail di transaksi. Nah, ini tanggal dan kodenya dipisahkan oleh DES. Lalu diinisialisasikan oleh integer. Kemudian kita buat kode baru, itu ada date, kemudian dipisahkan oleh DES, dan new kode yang baru yang telah kita buat. Kemudian ada waktu dan data pembayaran. Kemudian datanya ini disimpan ke dalam tabel transaksi. Kemudian untuk detail transaksi ini ada di sini, database-nya, detail transaksi. Nah, di sini ada transaksi ID dan produk ID dan ada kuantitasnya. Dan kita coba melakukan transaksi. Ini kita coba bayar. Nah, di sini ada kembaliannya 1 juta. Kemudian kita akan mencoba meresetnya. Untuk resetnya itu fungsinya ada di ketika transaksi sudah selesai, kita dapat melakukan reset. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.